damai di hati, Shalom. Jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pertama kita bersyukur kepada Tuhan. Dia yang memberi kita kekuatan oleh karena tuntunan daripada Roh Kudus sehingga kita boleh ada di tempat ini di gereja. Kita hendak memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah saat ini. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah kehadapannya dengan sorak-sorai, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punyalah Dia, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang dengan nyanyian syukur, di dalam penantarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mazmur 100 disampaikan kepada jemaat sekalian bahwa pada saat ini yang menjadi kadin yaitu Ibu Pendeta Rimawanti Woentana Sarjana Teologi. Menjemput kami, mari kita bangkit berdiri dan memuliakan nama Tuhan dalam. Mari kita tahbiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Nas pembimbing Hosea pasal 6 ayat 6 berkata begini, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran, dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari berdoa. Kepadamu ya Tuhan Allah, kami datang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Engkau yang selalu memberkati kehidupan kami. Engkau yang selalu ada bersama-sama dengan kami di segala musim kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu dalam kehidupan kami umat milik kepunyaan-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, tak putus-putusnya kami mau menaikkan pujian dan syukur kami kepada Tuhan. Oleh karena kasih dan setia Tuhan yang terlalu besar dalam kehidupan kami, yang terus memberkati kami, menyertai kami, tetapi juga terus memelihara kehidupan kami. Bapa Surgawi, di saat ini kami datang kepadamu. Kami yang sangat menyadari bahwa kehidupan yang Tuhan Allah anugerahkan kepada kami, walaupun baru di hari yang ke-7 di tahun 2024, bulan yang pertama kami lalui, ini semua adalah berkat Tuhan, tetapi kami sangat sadar bahwa telah begitu banyak yang telah kami perbuat yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Ada banyak hal yang telah mendatangkan dosa dalam kehidupan kami, entah itu dalam perkataan kami, dalam tindakan, sikap dan perbuatan hidup kami setiap hari, atau dalam pikiran kami. Tuhan juga menjumpai kehidupan kami terkadang tidak setia untuk melakukan ketetapan perintah firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga terkadang kami salah arah, terkadang kami tidak mampu untuk menerima kenyataan hidup yang tidak seperti yang kami harapkan, tidak seperti yang kami inginkan, sehingga terkadang kami menyalahkan Tuhan dengan segala kuasa-Nya yang ada dalam kehidupan kami. Tetapi juga Tuhan, kami sangat menyadari ketika Tuhan memberikan kami berbagai tanggung jawab dalam kehidupan ini, entah itu dalam keluarga, dalam kerja dan usaha, dalam pelayanan, di tengah-tengah gereja Tuhan, di tengah-tengah masyarakat yang ada. Terkadang kami melalaikan itu, terkadang kami acuh tak acuh, terkadang kami hanya menganggap biasa untuk keterpanggilan Tuhan. Suatu
yang telah kami lakukan melawan kehendak, maka dalam persekutuan ini kami datang kepadamu, merendahkan hati kami di hadapanmu, memohon pengampunan, memohon belas kasihan untuk setiap kesalahan, pelanggaran dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Kuduskanlah kami Tuhan, sucikanlah kami, supaya layaklah kami semua untuk disebut sebagai anak-anak Tuhan. Bahkan kami selalu layak untuk menyebut Engkau sebagai Allah Bapa kami. Inilah Tuhan doa kami, permohonan kami kepadamu. Kami sampaikan doa kami ini di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, pelepas dosa-dosa kami. Amin. Saudara-saudara, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang hadir. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini dan hiduplah dalam damai sejahtera. Dan berdiri, mari bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita melalui pengakuan iman Rasul. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang anak daripada Roh Kudus, lahir dari anak dan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Di pagi hari ini terdapat dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai dengan 17. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan menghakimi rumah sesamamu, jangan menghakimi istrinya atau hambanya
menyertai saudaranya. Mari berdoa. Tuhan Yesus, Engkau kami imani sebagai firman yang telah menjadi manusia. Kami yang saat ini hendak menerima firman dan kebenaran, memohon kiranya pertolongan-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu mengalirlah dan bekerja di tempat ini bagi setiap pribadi lepas pribadi kami yang saat ini tertunduk memohon kepada-Mu. Firman Tuhan diberitakan, kami pun dikuatkan, dimampukan untuk mengerjakan firman-Mu dalam kehidupan kami, untuk menuntun dan membimbing kami melakukan kehendak hamba-Mu yang Tuhan siapkan untuk menyampaikannya. Roh Kudus kiranya menjadi bagian hamba-Mu supaya memberitakan firman Tuhan benar-benar seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan, kami bermohon. Amin. Filipi pasal 3 ayat 1b sampai dengan 16. Dengan tema kebenaran yang sejati. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagimu dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyurat-penyurat yang palsu, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan berpegang dalam Kristus Yesus dan menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada seorang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena mengenalkan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan keberanianku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang dikehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah
Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ia yang melakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau mulai pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadanya. Tetapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang Shalom. Damai di hati. Shalom. Saudara-saudara jemaat yang diberkati dan dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan sebab Ia yang baik dalam kehidupan kita, telah membawa kita semua untuk ada lagi di minggu pertama di bulan yang pertama di tahun 2024 untuk kita beribadah, menyembah, memuji, memuliakan Tuhan dalam persekutuan ibadah kita di rumah doa ini. Firman yang kita baca yang menjadi perenungan bagi kita di sepanjang minggu yang berjalan ini merupakan salah satu tulisan dari Rasul Paulus, dan ia memberikan suratnya ini kepada jemaat di Filipi untuk memberikan pengajaran iman, tetapi juga untuk menegur dan membangun serta menguatkan iman jemaat, dan juga menasihati jemaat supaya tetap setia pada iman kepada Yesus Kristus dan tidak disesatkan oleh pengajar-pengajar palsu yang menyesatkan kehidupan beriman mereka. Karena memang itulah yang sementara dihadapi pada waktu itu, yang menjadi pergumulan tersendiri dari seorang Rasul Paulus bersama dengan rekan sekerjanya Silas. Memang Paulus dan Silas pernah tinggal beberapa hari di sana. Mereka memberitakan Injil di Filipi, dan buah dari penginjilan mereka membuat seorang yang bernama Lydia dan keluarganya menjadi percaya. Tetapi juga di sana mereka mengusir roh jahat dari seorang perempuan petani. Di kota Filipi ini, Roh Kudus juga membuktikan bahwa Paulus dan Silas ini adalah benar-benar utusan dari Allah. Dan ketika mereka dilemparkan ke dalam penjara dan terjadi gempa bumi pada waktu itu, semua pintu terbuka dan termasuk belenggu yang mengikat tubuh mereka pada waktu itu terlepas. Dengan kuasa dan mujizat Tuhan itulah membuat kepala penjara yang melihat semua keajaiban Tuhan Allah itu menjadi percaya dan mau memberi diri untuk dibaptis. Surat Filipi ini Rasul Paulus memang benar-benar memberikan perhatian kepada ketahanan hidup beriman jemaat, karena pada saat itu telah tersebar pengajar-pengajar palsu yang mau memberikan ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran yang dapat menyesatkan iman dan keyakinan dari jemaat Filipi yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan
Dia adalah orang yang memang betul-betul melakukan hukum Taurat itu sebagai petunjuk kebenaran dalam kehidupannya. Tetapi juga dia mengatakan bahwa dia juga adalah keturunan dari orang Yahudi, yang pasti segala sesuatu yang menyangkut keyahudiannya dia lakukan dengan penuh kesetiaan. Dan hal inilah juga yang dia mengingatkan bahwa dulu dia juga adalah penganiaya orang-orang Kristen. Tetapi ketika dia hidup di dalam Tuhan, ketika dia percaya kepada Tuhan, dia menganggap bahwa segala kekuatannya, ketenarannya, orang-orang yang percaya padanya pada waktu itu, yang begitu hebat dan luar biasa, yang mereka lihat seorang Saulus, waktu dia pun bertobat bernama Saulus, dia mengingatkan kepada jemaat bahwa semuanya itu tidak berarti, semuanya itu sia-sia. Ketika dia menemukan sebuah kebenaran yang sejati, yaitu hidup di dalam Tuhan. Karena kebenaran di dalam Tuhan, dia sangat merasakan bagaimana penderitaan yang dialami oleh Yesus Kristus itu juga yang sementara dia alami. Ketika dia juga memberitakan Injil di Filipi pada waktu itu, dengan Silas dia dipenjarakan. Dia juga mendapatkan hinaan dari berbagai pihak, karena dia mau memberitakan firman Tuhan, mau memberitakan Injil. Khususnya pasal 3 ayat 1b sampai ayat yang ke-16. Ini mau memberikan sebuah gambaran bagaimana Paulus ini mau menjaga persekutuan orang-orang percaya yang ada di Filipi pada saat itu. Sehingga Rasul Paulus
bahwa segala sesuatu yang ia miliki di luar dari Yesus, ia anggap itu sia-sia. Bahkan ia anggap itu hanyalah sebagai sampah. Ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Bahkan pun pengenalan akan Yesus yang menjadi berita utama juga bagi Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Dalam rangka dia mau ingatkan kembali bagaimana keyakinan iman yang telah mereka terima, bagaimana juga kuasa kebangkitan dan persekutuan dalam penderitaan Yesus akan serupa dalam kematian dan kemuliaan yang telah menghantar Rasul Paulus menjadi seperti yang mereka saksikan, menjadi seperti yang telah mereka lihat, bagaimana Rasul Paulus yang hidupnya di dalam Tuhan memang benar-benar dia mampu untuk menyatakan bagaimana kebenaran iman, bagaimana keselamatan itu diperoleh bukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi karena imannya kepada Yesus. Karena melalui Yesuslah ada kebangkitan, ada kematian dan kebangkitan yang hidup. Tetapi juga melalui iman kepada Tuhan, maka dia juga dapat memperoleh keselamatan. Karena itu Rasul Paulus menyaksikan dalam pasal 1 ayat 21, ia berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah untung. Bahkan pun di bagian akhir dari pembacaan Alkitab ini, Rasul Paulus di sini kita melihat dia mengingat kembali tentang peristiwa ketika dia dipanggil oleh Tuhan. Bahkan pun sejak waktu Paulus benar-benar menjalani hidupnya sebagai Yesus, sebagai orang yang percaya kepada Yesus dan melupakan kehidupannya yang lama, karena dia mau mengabdikan kehidupannya untuk supaya dapat merebut, dapat menikmati hadiah surgawi dari Tuhan. Nah, oleh karena itu Paulus memberikan nasihat kepada jemaat Filipi sebagai orang-orang Kristen yang telah dewasa dalam iman, supaya mereka sempurna berpikir untuk teguh dalam iman dan mengejar hadiah panggilan surgawi dari Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang diberkati dan dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai gereja Tuhan, dalam persekutuan jemaat, dalam persekutuan di kolom ataupun di Bibra, maka kita terajak dengan firman Tuhan ini untuk tetap setia di dalam jalan Tuhan menghadapi penyesalan. Bila kita memiliki landasan iman yang kuat, bila kehidupan pribadi kita memiliki landasan iman yang kokoh dan memiliki pengetahuan yang benar tentang ajaran-ajaran Kristen berdasarkan firman Tuhan di dalam Alkitab, maka pasti kita tidak akan pernah mudah untuk diombang-ambingkan dengan setiap ajaran-ajaran ataupun pengajaran-pengajaran palsu yang di luar dari pengajaran-pengajaran dalam firman Tuhan di dalam Alkitab. Bahkan juga ketika iman kita semakin kuat di dalam Tuhan, itu berarti juga kita tidak akan mudah disesatkan dengan berbagai cobaan dan godaan dunia yang menggiurkan. Sebab orang harus selalu bahwa setiap kehidupan kita yang boleh kita jalani sampai pada saat ini, ada begitu banyak pengajar-pengajar sesat yang menjadi bagian dalam kehidupan kita, sadar ataupun tidak sadar keberadaan mereka dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita terajak dengan firman Tuhan ini supaya kita sebagai anggota gereja, sebagai orang-orang yang berimankan Yesus dalam kehidupan kita, kiranya kita tidak akan pernah percaya kepada tahyul. Bahkan juga jangan kita mendewakan harta benda kita, jangan kita mendewakan kemegahan yang ada dalam diri kita, kekuasaan kita,
justru mari kita bersyukur atas semua berkat yang kita miliki, atas semua berkat yang telah Tuhan berikan di sepanjang kehidupan kita sampai pada saat ini. Orang harus percaya bahwa segala sesuatu yang kita miliki, segala sesuatu yang datang dalam kehidupan kita, itu semua berasal daripada Tuhan. Oleh sebab itu, ketika orang tidak mampu untuk mengelola segala berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, suatu saat Tuhan pasti dapat mengambil kembali apa yang Dia percayakan kepada kita, harta kekayaan kita, jabatan kedudukan kita, semua yang kita miliki. Dia dapat mengambilnya kembali dan Dia berikan itu kepada orang lain ketika kita tidak mampu untuk melakukan yang terbaik dengan semua yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tetapi dari firman Tuhan ini juga mengingatkan kita semua bagi sekitar kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Allah. Dunia yang semakin modern ini, kita juga ditambah bahwa zaman yang kita dapati sekarang ini merupakan zaman yang begitu cepat perubahannya, dan ada begitu banyak perkembangan zaman yang kita rasakan, yang sementara menjadi bagian dalam kehidupan kita, dan memang kita tidak dapat mengelak dari semuanya itu. Memang kita juga tidak dapat dipisahkan dari berbagai zaman kehidupan yang kita alami, termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk kita yang hidup di era digital saat ini, termasuk juga kita yang hidup di zaman media sosial, yang terutama untuk kita cermati bahwa setiap ajaran yang ada di internet, setiap hal yang kita boleh dapatkan lewat internet, menjadi tanda awas bagi kita yang hidup di dunia ini, bahwa dunia memang di mana kita ada, di mana kita hidup dan tinggal, sementara berkembang dan mengalami berbagai perubahan-perubahan sesuai zaman yang ada, khususnya perkembangan di bidang informatika, internet, yang mengambil peran yang sangat dominan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, sebagian orang pasti bersentuhan dengan internet, dengan berbagai aplikasi yang ada, entah itu HP, komputer, atau web. Semua ada dalam genggaman tangan kita. Melalui HP kita dapat melihat dan mengikuti apa saja yang menjadi perkembangan di dunia ini, dan di mana saja kita berada. Yang penting ada kuota, yang penting ada data. Orang mampu untuk melihat apapun, orang mampu untuk menerima apapun dari belahan dunia manapun. Nah, oleh sebab itu, dari itu pun kita dapat menerima hal-hal positif yang dapat membangun iman kita, yang dapat menguatkan iman kita melalui khotbah-khotbah yang boleh orang lihat dalam YouTube, akan tetapi juga melalui FB, melalui Instagram, melalui sosial media lainnya yang menjadi bagian kita. Ada begitu banyak hal yang boleh kita dapati di sana untuk memberikan orang penguatan iman, tetapi juga lewat informasi yang ada, lewat internet yang ada, iman kita juga ditantang oleh Tuhan. Iman kita
dengan tetap terus rajin dan setia beribadah kepada Tuhan. Kita semakin tekun mencari Tuhan. Kita mari membangun persekutuan dengan Tuhan lewat ibadah-ibadah keluarga. Orang di tahun 2024 ini, mari orang semakin giat, semakin rajin untuk beribadah di rumah gereja, beribadah di kolom dan di bimbing. Sebab dengan persekutuan yang kita bangun dengan Tuhan, orang percaya ada begitu banyak firman yang membekali kita, itu juga yang akan menguatkan iman kita. Itu juga yang akan membentengi iman kita, supaya kita tidak mudah digoyahkan iman kita dengan berbagai pengajaran-pengajaran yang mampu untuk menyesatkan kehidupan kita. Nah, semoga dengan firman Tuhan yang menjadi perlindungan bagi kita sebagai warga gereja, kita akan tetap senantiasa selalu untuk menjadikan Yesus Kristus sebagai patokan dalam kehidupan kita. Kita akan tetap fokus pada setiap pengajaran-pengajaran yang benar melalui firman Tuhan. Bahkan kita juga pun akan semakin membuktikan kualitas iman kita yang sesungguhnya di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia, sehingga kita dapat menjalani kehidupan kita di tahun 2024 ini dengan berkat dan kasih dari Tuhan. Semoga firman Tuhan ini menjadi bekal, menjadi berkat bagi kita semua untuk dapat meraih berkat Tuhan, tetapi juga untuk dapat meraih hadiah seperti yang diungkapkan oleh Rasul Paulus, yaitu hadiah panggilan surgawi dan hadiah hidup di dalam Kristus, menerima keselamatan, menerima anugerah pengampunan dosa, bahkan kehidupan yang kekal di sorga. Tuhan memberkati firman Tuhan ini. Amin. Saudari, kami bersyukur kepadamu di siang hari ini, ketika firman boleh mengantarkan kami semua untuk semakin meneguhkan, mengokohkan, menguatkan iman dan keyakinan kami kepadamu. Walaupun dengan perubahan zaman yang kami nikmati dan kami rasakan, iman kami tidak akan pernah goyah untuk tidak setia melakukan firman dalam kehidupan kami. Tetapi justru dengan berbagai tantangan-tantangan zaman yang ada, termasuk dengan berbagai hal yang dapat menyesatkan kehidupan dan beriman kami kepadamu, kami tidak akan pernah goyah. Kami tidak mudah untuk tergodakan, bahkan tidak mudah untuk membuat iman kami lemah. Tetapi justru kami akan lebih setia kepada Tuhan, tetap setia di jalan yang ditunjukkan Tuhan kepada kami. Bapa, Engkau juga yang akan terus memberkati kami sebagai umat milik kepunyaan-Mu, yang Tuhan tempatkan kami ada di tengah-tengah gereja masih di Minahasa, khususnya kami yang ada di jemaat Gemi Yudea Padua. Tuhan memberkati semua kami jemaat yang ada dari kolom 1 sampai kolom 10. Kami menjalani kehidupan di tahun 2024 ini karena anugerah Tuhan. Biarlah kami sebagai warga gereja yang ada di tempat ini, kami semakin setia kepada Tuhan. Kami akan semakin tekun rajin untuk mencari Tuhan. Kami dapat tetap terus dapat menghadirkan kehidupan kami lewat persekutuan yang ada, dapat terus membangun iman kami kepada Tuhan, dan kami juga dapat merasakan bagaimana Tuhan yang terus memberkati kehidupan rumah tangga kami masing-masing, keluarga-keluarga yang ada di jemaat Yudea Padua, dalam berbagai rencana-rencana kehidupan yang berkati, tetapi juga dalam kehidupan rumah tangga tetap selalu ada di hadapan-Mu, diberkati untuk menjadi berkat. Bahkan segala hal yang hendak kami capai di tahun ini, kami letakkan semuanya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan pasti akan menolong kami, memampukan kami untuk dapat merealisasikan semua rencana kami, harapan, kerinduan
Tuhan memberkati pekerjaan mereka, Tuhan memberkati segala hal yang hendak mereka lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Mereka terus berusaha untuk menjadi seorang anak yang takut akan Tuhan lewat didikan dan pengajaran yang diberikan oleh kedua orang tua. Tuhan juga yang akan terus menganugerahkan kami kekuatan dan kemampuan sebagai orang tua, kesabaran ekstra dalam kami melakukan tugas tanggung jawab kami, bukan hanya memberikan kebutuhan-kebutuhan materi, tetapi juga kebutuhan spiritual, kebutuhan beriman mereka juga kami berikan dalam kehidupan mereka, dalam pertumbuhan mereka setiap hari. Karena itu Bapa Surgawi, kami pun menyerahkan setiap pergumulan-pergumulan kehidupan kami yang kami hadapi hanya di dalam tangan Tuhan. Termasuk kami Tuhan yang saat ini mau bergumul bersama dalam doa kami untuk saudara-saudara kami yang sampai saat ini dalam keadaan sakit pun dalam pemulihan. Ibu Soficia Sendu dirawat di rumah sakit Siloam, Ibu Yola Pangkong di rumah sakit Malalaya, Bapak Niko Panti, Bapak Jenny Mangke, Ibu Sisa Modari, Bapak Ferry Montonuwu, Ibu Masya Betuaro, Ibu Sanswaro, Ibu Mita Narande, Ibu Evi Kolodam. Tuhan, Engkau berbelas kasihan dengan mereka, menganugerahkan berkat kesembuhan, tetapi juga kita terus memiliki pengharapan di dalam Tuhan, tetapi yakin bahwa mujizat Tuhan tetap nyata bagi setiap kami yang beriman dan kepada-Mu. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk keluarga yang saat ini sementara ada dalam duka-cita keluarga Datimbulo Palu, karena Bapak Ferry Datimbulo dipanggil oleh Tuhan sebagai Engkau sebagai pemilik kehidupannya telah membebaskan dia dari tugas tanggung jawabnya dalam dunia ini. Karena itu hibur-hiburkanlah kehidupan keluarga yang berduka, kuatkanlah iman mereka supaya apa yang telah Tuhan Allah perbuat dalam kehidupan mereka, mereka tetap teguh di dalam Tuhan. Engkau juga Tuhan memberkati semua pelayan yang ada di jemaat Yudea Palua, mulai dari badan pekerja majelis jemaat Yudea Palua, Ketua PPMJ Ibu Pendeta Fali Sambul Peleha, Wakil Sekretaris Bendahara anggota PPMJ, semua diaken, semua penatua, semua pendeta. Bahkan Tuhan juga yang akan memberkati penatua Bipra dan komisi pelayanan Bipra UPK Bipra yang ada di kolom 1 sampai 10. Memberkati juga komisi-komisi kerja yang ada, memberkati panitia hari-hari raya gereja dan semua panitia bahkan tim kerja yang telah terbentuk. Tuhan memampukan mereka dan kami semua untuk dapat melakukan itu semua sesuai dengan keinginan Tuhan. Kami mampu untuk bekerja bersama-sama untuk melakukan tanggung jawab pelayanan kami. Memberkati juga panitia Suakoso dan pegawai gereja yang juga menjadi bagian pelayanan di tengah-tengah jemaat ini. Apapun bagian-bagian tanggung jawab yang harus kami kerjakan, semua kami sebagai pelayan-pelayan yang ada di jemaat Yudea Palua ini terus terpanggil untuk melaksanakan tugas dan panggilan pelayanan kami seturut dengan kehendak. Apalagi kami akan melaksanakan tugas dan panggilan pelayanan di tahun pelayanan yang ketiga. Ada banyak hal yang sedang kami kerjakan, karena itu kami bermohon hikmat daripada-Mu supaya baik kami sebagai pelayan, semua pelayan, dan kami sebagai anggota jemaat yang ada boleh bekerja bersama-sama, boleh berjalan bersama-sama untuk dapat melaksanakan semua program-program pelayanan yang hendak kami lakukan di tahun pelayanan yang ketiga ini. Bapak Surgawi, Engkau juga yang memberkati mereka yang mengucap syukur karena berkat hari ulang tahun kelahiran, tetapi juga berkat hari ulang tahun pernikahan. Bapak Rudy Mewingka, Ibu Jane Mekel, Adik Juana Karai, Saudari Felicia Watu, Ibu Windy Winderungan, Ibu Kristania Romaya, Ibu Nova Vika Tamboto, Saudari Sini Rompas, Ibu Jane Pinokan, Adik Mikael Taturo, Saudari Kristiani Kirani Tio, dan keluarga yang Paul Sahid dan keluarga Siti Makomani. Biarlah sukacita dan kebahagiaan mereka dengan bertambah usia 1 tahun dalam kehidupan mereka,
Bahkan pun dengan berkat Tuhan boleh terus ada dalam pernikahan yang kudus, kehidupan pribadi, kehidupan keluarga mereka selalu ada dalam perlindungan keberkatan Tuhan, selalu ada dalam sukacita dan ungkapan syukur. Demikian juga bagi sekalian kami khususnya yang boleh beribadah di sana, Tuhan berkatilah kami dengan anggota keluarga kami di rumah kami masing-masing. Apapun yang hendak kami kerjakan diberkati oleh Tuhan. Bahkan di sepanjang minggu yang berjalan ini kami bekerja, Tuhan berkati, Tuhan tolong. Sehingga ada berkat-berkat yang boleh kami nikmati, boleh kami rasakan untuk kami memenuhi semua kebutuhan hidup kami. Tetapi kami juga memohon perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Jauhkan kami dari segala sesuatu yang tidak kami inginkan, sehingga kehidupan umur panjang, sehat dan kuat, hikmat yang berasal dari Tuhan menjadi bagian kami semua. Bangsa dan negara kami, pemerintah yang ada di dalamnya, semuanya Tuhan kami taruhkan kehidupan dan kerja mereka hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa di sorga, inilah doa syukur kami dan permohonan kami. Kami bawa kepada-Mu di dalam nama Yesus yang mengajar kami semua berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berilah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajahnya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita pada saat ini boleh selesai dengan baik. Untuk itu atas nama pelayan khusus yang hadir, BPMJ dan jemaat yang hadir saat ini, kami menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada hamba Tuhan yang termimpin ibadah kita saat ini, yaitu Ibu Pendeta Rimawanti dari Momentana. Tuhan juga akan memberkati Ibu Pendeta di dalam pelayanan dan memberkati keluarga. Sekali lagi disampaikan terima kasih kepada jemaat yang telah hadir saat ini. Informasi kepada jemaat bahwa pada saat ini kehadiran jemaat berjumlah 136 jemaat. Disampaikan terima kasih, Tuhan memberkati. Salam.